Shalom adik-adik, perkenalkan nama kakak Joko. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Adik-adik tahu nggak lagu yang judulnya Nabi Nuh dan Istrinya? Nah, kalau adik-adik belum tahu, nanti sama-sama ya kita belajar bersama. Nah, sebelumnya kakak akan contohkan terlebih dahulu. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, adik-adik sudah tahu semua kan? Nah, kalau sudah tahu semua, kakak ajak adik-adik semua bernyanyi bersama-sama dengan kakak. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Sekali lagi ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hujan lebat, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Ya, sekarang adik-adik sudah pandai semua untuk menyanyi bersama-sama. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kakak akan pandu ya untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kesempatan saat ini untuk kami, anak-anak-Mu, boleh berkumpul Tuhan, untuk kami boleh untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga setiap kami yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan video berikut ini. Ya, mari kita saksikan bersama-sama. Nuh membuat bahtera. Kejadian 7 ayat 1 sampai dengan 24. Ketika manusia bertambah banyak, mereka cenderung melakukan kejahatan, sehingga Tuhan pun menyesal telah menjadikan manusia dan Ia ingin menghapuskan manusia dari muka bumi. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena ia hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat suatu bahtera dari kayu gofir. Bapa Nuh mempunyai 3 orang anak, yakni Sem, Ham, dan Yafet, dan mereka bersama-sama membuat bahtera. Bahtera itu memiliki panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Bahtera itu bertingkat 3, tingkat bawah, tengah, dan atas. Setelah bahtera itu selesai dibuat, masuklah Nuh beserta istrinya dan ketiga anaknya, serta ketiga anak mantunya. Tuhan juga memerintahkan Nuh untuk mengambil sepasang dari setiap binatang yang ada untuk ikut masuk bersama-sama dalam bahtera. Dari binatang yang haram, Tuhan berfirman untuk mengambil sepasang dari setiap binatang, dan dari binatang yang tidak haram, Tuhan memerintahkan untuk mengambil 7 pasang. Setelah semua masuk dalam bahtera, turunlah hujan yang sangat lebat selama 40 hari dan 40 malam.
sehingga air pun naik tinggi sampai gunung-gunung tertutupi, sehingga semua yang hidup dan bernapas mati binasa karena air bah itu. Tetapi Nuh beserta binatang yang ada dalam bahtera itu terpelihara oleh pertolongan Tuhan. Lalu ingatlah Tuhan kepada Nuh serta segala binatang yang ada dalam bahtera itu, dan Tuhan membuat air bah itu surut. Ketika air mulai surut, bahtera Nuh terkandas pada pegunungan Ararat. Nuh pun melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk mengetahui apakah air di muka bumi telah surut atau belum. Setelah bumi kering, berfirmanlah Tuhan kepada Nuh untuk keluar dari dalam bahtera itu. Ia dan seluruh keluarganya, juga binatang yang ikut bersama dengan dia untuk keluar dari dalam bahtera. Lalu Nuh mendirikan mezbah dengan mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Setelah Tuhan mencium persembahan itu, Tuhan berfirman dalam hatinya bahwa ia tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah, dan Tuhan menaruh busurnya di langit sebagai tanda bahwa ia akan mengingat perjanjiannya. Ayat hafalan, jika pelangi itu ada di awan, aku mengingat perjanjianku. Kejadian 9 ayat 16. Jadi adik-adik, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi berbohong, tidak lagi suka menipu, tidak lagi jahil kepada teman-teman kita. Kita tidak membenci teman-teman kita, namun kita boleh selalu untuk mengasihi mereka. Kita boleh senantiasa rajin berdoa kepada Tuhan, rajin membaca Alkitab, dan juga dengar-dengaran terhadap orang tua. Kalau orang tua adik-adik menyuruh untuk mengambilkan sesuatu, mari adik-adik juga membantu orang tua adik-adik. Dan juga jikalau orang tua adik-adik melarang adik-adik untuk melakukan sesuatu hal, jangan dilakukan. Nah, dengan ketaatan kita kepada orang tua, kita pun juga sedang melakukan ketaatan kepada Tuhan. Nah, kita akan tutup dalam doa, kakak akan pimpin dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh selalu hidup benar, untuk kami boleh tidak lagi berbohong, kami tidak lagi membenci teman ataupun siapapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.